Nah, kita akan membahas langsung dalam segmen di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai apakah Indonesia ini sudah siap untuk menyambut normal life dan juga apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menyambut normal life ini agar roda perekonomian tetap jalan, tapi kemudian penularan virus corona ini bisa ditekan. Kita akan langsung nanti berbincang dengan sejumlah narasumber. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu, ada tenaga ahli utama KSP, Mas Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi, Mas Dhani. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, Mas Dhani. Maaf batin, Mbak. Iya, Mas Dhani tahan dulu, di sini juga sudah hadir bersama kami, ada pengamat kebijakan atau komunikasi publik, Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun-Gun. Selamat pagi, Mbak Gina, Mas Bayu. Sehat, Mas? Sehat. Minal aizin wal faizin. Nah, sebelum kita berbincang mengenai dialog kita pada pagi hari ini, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika meninjau kesiapan normal life di stasiun MRT. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan. Nah, kita akan langsung berbincang. Saya akan ke Mas Dhani terlebih dahulu. Mas Dhani masih bergabung bersama kami? Masih, Mbak. Iya, Mas Dhani, kalau tadi kita mendengar pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan ini sudah ada kesiapan untuk menuju a new normal. Nah, kalau saya juga mengutip ini pernyataan dari sejumlah asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia menyebut nih Mas Dhani, tanggal 5 Juni ini sejumlah mal mulai akan beroperasi kembali. Bisa dikonfirmasi mengenai hal ini, Mas Dhani? Ya, baik. Pertama, tentu untuk seluruh pemirsa TV One, kami dari kantor staf Presiden menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, dan momentum Ramadan dan 1 Syawal ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk ajang memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Yang kedua, mengenai persoalan pembukaan mal yang banyak pihak mengatakan itu di tanggal 5. Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa yang disebut dengan PSBB yang sekarang ini dijalankan ini adalah perintah dan instruksi Presiden untuk melakukan evaluasi secara intensif. Sehingga saat ini Presiden minta untuk meningkatkan jumlah aparat keamanan, ada 340.000 aparat keamanan yang ditempatkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang menerapkan PSBB, terutama di titik-titik pusat-pusat keramaian, agar penegakan protokol kesehatan ini betul-betul bisa dipastikan on the track dengan penuh kedisiplinan dan kesadaran yang tinggi dari aparat dan juga oleh semua komponen masyarakat. Nah, berkaitan dengan rencana pelonggaran PSBB, itu dalam koridor apabila term and condition applied, apabila indikator-indikatornya sudah menunjukkan memang bisa untuk dilakukan pelonggaran. Asumsinya harus seperti itu. Jadi ada 3 domain utama
dalam kerangka indikator pelonggaran PSBB yang ke depan akan dilakukan apabila kondisi-kondisi memungkinkan. Pertama dari sisi epidemiologi, yang kedua dari sisi domain kesehatan publik, yang ketiga dari sisi fasilitas kesehatan. Tiga-tiganya harus terintegrasi. Dari sisi domain epidemiologi, itu harus jelas bahwa tren PDP, tren kasus positif, tren kasus kematian sudah menunjukkan angka penurunan. Kemudian dari sisi kesehatan publiknya, juga tren jumlah tes yang di tes PCR memang sudah meningkat secara masif, bahkan sudah Presiden minta di angka 10.000, ini memang sudah harus memenuhi targetnya. Kemudian proporsi orang di rumah saja di daerah perkotaan dengan proporsi orang di rumah saja di daerah pedesaan juga ini juga harus bagus. Kemudian juga dari sisi fasilitas kesehatan, jumlah ventilator, jumlah APD, jumlah bed, ya, itu jumlah rumah sakit, jumlah tenaga medis juga harus cukup untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk timbulnya gelombang kedua. Nah, 3 variabel ini harus dicermati sedemikian rupa. Makanya Presiden mengatakan hitung dan evaluasi dengan detail, dengan hati-hati. Kang Dhani. Nah, 3 komponen inilah yang harus diperhatikan sehingga Pak Dhani. kita juga melihat ujungnya RO-nya memang bisa kurang dari Pak Dhani. 1. Pak Dhani kan sudah menjelaskan ya beberapa variabel gitu dan memang hanya diaplikasikan pada wilayah-wilayah tertentu yang sudah memenuhi variabel-variabel itu ya. Tapi kan pertanyaannya sudah ada protokol kesehatan yang terlebih dahulu dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Ini bukankah menjadi seperti misleading? Sepertinya sudah ada protokol kesehatan, nah akhirnya akan segera diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Begini Mas, negara, pemerintah dalam hal ini harus berpikir beberapa langkah ke depan, menyiapkan langkah-langkah taktisnya untuk kehidupan baru. Jadi skenario terbaik dengan skenario terburuk harus dipikirkan oleh pemerintah. Makanya Menteri Kesehatan, melalui surat edaran Menteri Kesehatan itu membuat 2 protokol besar. Protokol pertama tentang protokol kesehatan terhadap new normal terhadap sektor jasa dan sektor perdagangan. Kemudian surat edaran kedua berkaitan terhadap sektor industri dan perkantoran. Jadi ada 2 surat edaran yang berisi protokol kesehatan itu yang menjelaskan secara detail. Karena diminta persiapan itu kan tidak hanya perkantoran, industri, jasa, perdagangan, tapi juga ruang publik, transportasi umum. Makanya Presiden kemarin melihat secara detail di lapangan itu gimana, alurnya gimana sih kalau di transportasi umum, di ruang publik, di perkantoran, bahkan di perdagangan dan jasa termasuk mal, itu dilihat bagaimana kesiapannya. Dan yang paling penting adalah mempersiapkan aparat keamanan di titik-titik strategis agar memastikan masyarakat bisa on the track disiplin menjalankan protokol itu. Dan terbukti kan kemarin dari Bandung ke Jakarta sebagai contoh di ruang transportasi publik untuk kan harus ada surat keterangan keluar masuk Jakarta. Dan itu ketat sekali, Mbak. Ada 6 kilo kemacetan terjadi untuk menunjukkan betapa aparat itu sangat comply terhadap prosedur untuk membatasi jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta. Itu sebagai sampling. Ya, Mas Dhani, maaf saya potong. Mas Dhani tadi ada yang menggantung, Mas. Tadi Mas Dhani kan mengatakan ada 3 parameter yang kemudian dijadikan landasan pemerintah untuk kemudian membuka misalnya mal dan lain sebagainya. Nah, apakah parameter atau indikator-indikator yang tadi Mas Dhani sampaikan itu memang sudah terpenuhi untuk kondisi Indonesia saat ini sehingga kemudian pemerintah menelurkan wacana untuk membuka kembali atau mengoperasikan kembali sejumlah mal? Kalau hari ini tentu semuanya masih dalam proses perbaikan. Masih dalam proses perbaikan dan evaluasi. Nah, ditargetkan itu bulan Juni kita sudah memasuki fase sedang. Ya kan? Bulan Juli fase ringan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi dengan adanya fase-fase itu namanya target untuk memacu dan memicu pemerintah dari pusat sampai dengan daerah dan juga memicu masyarakat untuk menegakkan kedisiplinan supaya angka penurunan ini bisa betul-betul dirasakan dan terlihat secara nyata ukuran-ukuran di lapangan. Sekali lagi ukuran-ukuran real berdasarkan angka faktual di lapangan dan bukan berdasarkan asumsi. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, setiap kebijakan yang ditelurkan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Betul. Terutama ketika ada wacana soal new normal ini ya. Gitu. Tapi Anda bisa nggak memastikan atau setidaknya memberikan gambaran bahwa apa yang wacana dikeluarkan pemerintah saat ini benar-benar bisa dipahami oleh
masyarakat, terutama dengan variabel-variabel yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani? Iya, memang kalau saya mencatat Mas Bayu ada 3 hal ya. Pertama itu timing yang tepat. Kedua, kebijakan yang tepat. 3, komunikasi kebijakan yang tepat. Oke. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Contoh misalnya tadi timing udah disebut Juni, Juli gitu ya. Itu harus dihitung betul. Apakah kemudian kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah itu kemudian relevan dan berbasis data saintifik atau tidak. Karena ini hitungannya pandemi, tidak bisa selera individu-individu dan kepentingan kelompok, melainkan harus berdasarkan data faktual yang kemudian dihitung hari per hari, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan menyangkut protokol kesehatan di new normal. Kemudian yang ketiga soal komunikasi kebijakan, ini krusial banget nih. Karena apa? Peran informasinya sangat penting, orang yang menyampaikannya siapa, kemudian narasinya seperti apa. Jangan sampai misalnya di era masih pengetatan muncul narasi pelonggaran. Ya. Kemudian new normal sendiri dipahami, jangan sampai kemudian masyarakat memahaminya ini adalah pasca COVID-19. Tetapi seolah-olah justru sudah selesai gitu ya. ya? New normal ini kan situasi atau keadaan kita mengadaptasi sekaligus tentu mengelola persoalan nih, ya kan? Karena belum selesai. Penanggulangan COVID-19 masih berjalan, itu harus kemudian selalu di-announce ke publik Ya. bahwa kita belum selesai, tetapi ongoing proses untuk melakukan penanganan. Ya. Dan ada situasi-situasi di mana kita harus memang mengadaptasi pola hidup baru, dan new normal itu adalah salah satunya. Nah, itu tersampaikan nggak, Mas Gun-Gun? Menurut saya indikator-indikator yang tadi itu masih terlalu berat untuk dipahami, sehingga kemudian butuh narasi-narasi yang mungkin jauh lebih simple, lebih mudah dipahami. Contoh misalnya new normal itu sendiri apa sih kita? Ya. Ini kan komunikasi publik nih. Contoh misalnya ini kan bukan diksi baru nih, Mas Bayu. New normal ini kan sudah muncul di Urban Dictionary misalnya mulai 2009. Tetapi kemudian sekarang muncul lagi ini sebagai sebuah diksi yang kemudian diperbincangkan. Kalau melihat dictionary, apa sih new normal? Situasi atau keadaan setelah terjadinya perubahan dramatis. Nah, kalau saya melihat ini dari perspektif komunikasi ya. Sebutlah ini semacam symbolic convergence, semacam pemahaman membangun kesadaran bersama. Pemahaman bersama ini tentu kekuatannya adalah pada komunikasi. New normal adalah cara berkomunikasi yang tentu paradigmatik, cara berpikir yang kemudian mengajak masyarakat itu bersama-sama menghadapi satu situasi yang mungkin berbeda dengan situasi sebelumnya. Sebut saja misalnya, sekarang situasi ini kan banyak sekali ini mengubah pola ya. Contoh misalnya bagaimana orang keluar dengan protokol kesehatan. Pakai masker gitu. Masker. Dan itu sudah dijelaskan pemerintah sudah kan, Mas, dijelaskan untuk mengenai definisi new normal itu new seperti normal. apa dengan penggunaan protokol kesehatan. Betul. Protokol kesehatannya sudah sejak Maret saya lihat intens sekali dikomunikasikan. Sekarang kan ini kan belum tuntas, belum selesai. Misalnya kurvanya masih tinggi ya, menanjak. Artinya kan harus dikomunikasikan soal bahwa timingnya sejak kapan. Misalnya tadi udah dijelaskan Juni, sekarang tahapannya seperti apa? Di Juni itu seperti apa? Di Juli seperti apa? Termasuk tahapan protokol kesehatan yang harus nanti diterapkan seperti apa? Protokol kesehatan new normal tadi. Karena apa? Saya tentu berharap penyelesaian COVID-19 ini kan bukan hanya semata-mata pemerintah. Nggak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan sendirian. Harus namanya pentahelik. Ya, harus lima pilar, termasuk pemerintah, media, kemudian masyarakat ya, termasuk juga komunitas, kemudian pengusaha. Dan itu penting semua terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Kami tangkap ini mengenai bagaimana kemudian pemerintah menjamin bahwa nantinya protokol kesehatan ini dapat berlaku atau berlangsung ketika new normal ini diberlakukan. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Dhani, tapi saat lagi kami kembali hadir.